Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan ila hadrati Syekhil Akbar Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala, limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lisalamatina fid din wad dunya wal akhirah, liqada'i duyunina, liqada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, litaysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a, لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وبكم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. At-tauhidu, adapun tauhid, fana'ukah ialah lenyapmu, ayyuhal maujud, wahai yang diwujudkan, yang diciptakan, wahai makhluk, wahdaka sendirimu, wa baqa'uhu, dan langgengnya itu Allah Ta'ala, fikah pada dirimu, wa bu'dukah, dan jauhmu. Mari kita ngaji perlahan-lahan, ini agak sulit ya. Semoga bisa terpahat di hati kita, kemudian dengan karunia Allah bisa kita alami, kita amalkan. Oke. Tauhid ya. Yang pertama, huwa haqiqatun la tanqasim. Tauhid itu merupakan hakikat yang tidak terbagi-bagi. Sebagaimana Allah yang tunggal, yang tidak terbagi-bagi. Kalau ada pembahasan tentang zat Allah, af'alnya Allah, sifatnya Allah, nama Allah, semua itu tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain. Hanya terpisah di bab pembahasan. Jadi af'alnya Allah, perbuatan Allah itu tidak terpisah dari sifatnya. Sifatnya tidak terpisah dari zatnya, zatnya tidak terpisah dari namanya. Tidak, sama sekali tidak terpisah. Itu haqiqatun la tanqasim. Tapi juga fi wahdatin la ta'addud, di dalam keesaan yang tidak menerima adanya bilangan. Bilangan itu menunjuk kepada lebih dari satu. Sementara Allah Ta'ala itu tunggal. Karena itu tidak ada ta'addud, tidak ada bilangan-bilangan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengejawantahkan diri, maka wujudnya adalah fi adadin la yatanahi, di dalam bilangan yang tidak ada batasnya. Ya, satu esa tunggal. Tapi ketika Allah taala mengejawantahkan diri, nanti pengejawantahannya ini wujudnya adalah makhluk-makhluknya itu ya. Nah, itu fi adadin la yatanahi, di dalam berbagai bilangan yang tidak ada akhirnya. Jadi ya, satu muncul di dalam keanekaragaman yang banyak yang tidak terbatas. Dan keanekaragaman yang banyak yang tidak terbatas itu tidak boleh tidak mesti kembali kepada yang satu. Karena asal usulnya satu. Nah sekarang ya, kalau sudah jelas seperti itu, maka tauhid itu adalah lenyapnya segala sesuatu di dalam Allah, pada Allah Ta'ala. Maka karena itu jangan pernah kita menganggap diri kita sebagai wujud tambahan dari wujudnya Allah. Allah ada, kita ada gitu. Itu nggak bisa. Sebab kalau begitu berarti ada dua ada, dan ada dua ada itu mustahil. Ada itu satu, adanya Allah. Terus kalau yang ada itu cuma adanya Allah, terus adanya makhluk-makhluk ini bagaimana? Nah, itu terhitung tidak ada sebagai diri makhluk sendiri, ada sebagai tajalli Allah, sebagai pengejawantahan Allah Ta'ala. Coba apa kira-kira bingung? Ya. Jadi apa yang disebut sebagai ghairiyah, sebagai sesuatu yang lain Allah itu enggak ada. Enggak ada. Karena tidak pernah ada sesuatu itu muncul dengan dirinya sendiri dan merdeka dari cakupan Allah, itu tidak ada. Jadi yang disebut sebagai selain Allah itu tidak pernah ada secara hakiki. Itu hanyalah prasangka. Hanyalah merupakan pandangan. Mengira-ngira bahwa ada sesuatu yang selain Allah. Itu tidak betul-betul pernah ada dan tidak akan pernah ada. Ini yang disebut dengan nafyul ghairiyah, menafikan segala sesuatu yang lain. Tapi juga begini ya, walaupun kita ini merupakan tajalliyanya, pengejawantahannya, penampakan dari kemahaannya, nah, hubungan Allah dengan kita itu tidak seperti hubungan sesuatu yang menampung sesuatu. Misal ya, nampan menampung gelas-gelas, enggak. Atau Allah Ta'ala itu bertempat pada sesuatu, itu tidak. Itu namanya hulul. Jadi misalnya ya, pada segala sesuatu ada bukti keagungan Allah, tapi Allah tidak bertempat di sesuatu itu. Kalau bertempat di kayu misalnya, dicari-cari di kayu ada. Itu enggak. Tidak. Yang ada itu adalah kemahaannya. Kita tidak akan pernah menemukan zat Allah yang kita asosiasikan sebagai yang serupa dengan makhluk misalnya. Tidak akan pernah menemukan. Yang ada itu adalah kemahaannya. Dan kemahaannya itu bukan benda. Bukan benda. Terus juga Allah itu tidak itihad. Kalau hulul itu sesuatu menampung sesuatu. Kalau itihad itu sesuatu bercampur dengan sesuatu. Itu juga tidak loh. Disebut misalnya, Allah kalau begitu mengalami percampuran dengan makhluk-makhluk, menyatu. Enggak juga. Tidak seperti itu. Tapi Allah memiliki keterhubungan dengan seluruh makhluk, dan keterhubungannya itu bukan hulul, bukan ittihad. Kalau hulul itu sesuatu menempati sesuatu, Allah menempati sesuatu. Kalau ittihad, Allah itu menyatu dengan sesuatu. Itu sama-sama tidaknya.
Sama-sama tidaknya. Terus hakikat tauhid itu apa? Hakikat tauhid itu adalah maknan la tuhaddiduhul qulub. Makna yang tidak bisa dicakup, dibatasi oleh hati. Jadi seluruh kemampuan hati kita kerahkan, tidak mungkin bisa memahami Allah sebagaimana Allah memahami dirinya. Tidak mungkin. Wala tatasawwaruhul uqul, dan tidak bisa digambarkan, dibayangkan oleh akal. Allah itu. Jadi seluruh akal tumpul di hadapannya. Seluruh akal itu tumpul. Seluruh hati itu juga tidak bisa memberikan definisi, membatasinya. Wala yusiluhu balaghatul ibarah bil maqul. Seluruh ungkapan yang paling lengkap, paling sempurna tidak pernah mewakili tentang siapa itu Allah sebenarnya. Tidak bisa. Jadi seluruh ungkapan tetap kedodoran tentang siapa Allah itu. Jadi tak tertampung di hati, tak tertampung di akal, tak tertampung di keterangan-keterangan. Kalau yang disebutkan dalam hadis qudsi itu, langit dan bumi tidak sanggup menampungku, tapi hati beriman sanggup menampungku, itu menampung di dalam wujud rasa. Tapi yang ditampung itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibatasi oleh adanya keterbatasan hati. Bukan Allah yang mutlak, bukan. Makanya kemudian setiap wali itu menampung Allah Ta'ala, dan ekspresi si wali itu, para wali itu berbeda-beda. Kenapa soalnya? Karena yang ditampung itu bukan kemutlakan Allah Ta'ala yang tak terhingga, bukan. Yang ditampung itu adalah tajalli Allah Subhanahu wa ta'ala yang dirasakan oleh hati seorang wali. Dan karena hati itu terbatas, maka daya tampungnya juga terbatas, walaupun jelas melebihi daya tampung langit dan bumi. Jadi ya, Allah itu maha tak terjangkau. Apa yang kita dengarkan dari keterangan-keterangan itu hanyalah sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala tentang dirinya sendiri. Jadi, andaikan Allah tidak memperkenalkan tentang siapa dirinya sendiri, maka tidak ada siapapun yang akan paham. Nah, Al-Quran itu dalam tanda kutip bisa disebut sebagai biografinya Allah. Jadi Allah Ta'ala di dalam Quran itu menerangkan tentang dirinya itu siapa. Menerangkan dirinya pencipta, menerangkan dirinya itu pemberi rezeki, menerangkan dirinya itu yang menghidupkan, menerangkan dirinya itu yang mematikan, menerangkan dirinya itu maha kuasa terhadap segala sesuatu dan lain semacamnya. Di luar yang diterangkan, kita tidak paham. Di luar yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita itu tidak paham. Jadi makanya di sini disebutkan at-tauhidul ladzi huwa nihayatun an tafniya an wujudika ayyuhal mudda'i bi annaka mawjudun. Jadi ya, tidak boleh di dalam kita berikhtiar memasuki ketauhidan, bersamaan dengan itu kita merasakan diri kita ini ada. Kalau begitu bagaimana caranya? Pandanglah diri kita itu hanyalah merupakan secuil dari pengejawantahannya. Diri kita sebagai diri yang otonom itu tidak ada. Tapi diri kita yang disangga oleh Allah Ta'ala itu ada. Ada. Karena itu kita tidak pernah merdeka dari kemahaan Allah Ta'ala. Tidak pernah merdeka. Dan kita eksis ada seperti ini tidak lain karena kita
ditopang oleh kemahaannya itu. Dan antara kita dengan Allah begitu jauhnya. Bagaimana tidak jauh? Hakikat kita itu tidak ada, hakikat Allah ada. Jadi jarak antara ada dan tidak ada jauh sekali. Antara ada dan tidak ada, ya jauh banget. Atau antara nisbi dengan mutlak jaraknya jauh sekali. Antara nisbi dengan mutlak. Jadi betapa kita itu hanya bisa terkagum-kagum. Terkagum-kagum itu pun merupakan karunia. Beruntung orang yang sampai terkagum-kagum kepada Allah Ta'ala. Beruntung. Dan itu karunia itu. Karunia. Sampai terkagum-kagum itu. Atau apalagi sampai merasakan diri ini tidak ada hakikatnya. Hanya Allah yang ada. Itu karunia. Karunia. Kalau tidak dapat karunia seperti itu, kita akan senantiasa hidup di dalam keadaan terhijab. Merasa ada terus bahwa sesungguhnya sangkaan itu, perasaan itu salah adanya, yaitu merasa ada. Nah, Allah Ta'ala ya ada terkait dengan diri kita itu bila dukhulin wala khurujin, tanpa masuk, tanpa keluar. Jadi kenapa? Masuk dan keluar itu diasosiasikan kepada segala sesuatu yang baru dari kalangan makhluk. Nah, kalau sampai Allah Ta'ala masuk di dalam diri kita, maka wujud kita ini adanya. Kalau sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala keluar, maka kita tidak ada lagi. Tapi keluar dan masuk itu jangan diasosiasikan sebagaimana keluar dan masuknya makhluk-makhluk ke dalam ruang tertentu. Tidak. Jadi ini yang disebut juga bilattisal walam fisal. Tidak bersambung sebagaimana bersambungnya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Tidak terpisah sebagaimana terpisahnya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Juga sama tidaknya. Jadi karena tersambung dan terpisah itu biasanya diasosiasikan kepada makhluk dan dilekatkan kepada makhluk. Itu tidak. Jadi tidak ittisal, tidak tersambung, tapi juga tidak infisal, tidak terpisah. Tidak masuk, tidak keluar. Li'annal wujud la yadkhulu fil adam. Alasannya kenapa tidak masuk? Karena mana mungkin yang wujud itu masuk kepada yang tidak ada. Lah apanya yang mau dimasuki yang tidak ada kok? Kan nggak masuk akal. Yang wujud cuman satu-satunya itu Allah. Yang lain tidak ada. Lah yang tidak ada kok dimasukin? Itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Walau dakhala, andaikan ya, mesti dipahami masuk Allah Ta'ala di dalam tidak ada itu, maka yang tidak ada kemudian jadi ada. Yang tidak ada menjadi ada. Kalau dipahami keluar dari sesuatu, maka ketika Allah Ta'ala melepaskan diri dari sesuatu itu menjadi tidak ada lagi. Coba ya kalau begitu, betapa sesungguhnya Allah Ta'ala itu bisa kita rasakan pada segala sesuatu. Betapa Allah Ta'ala itu meliputi segala-galanya. Meliputi segala-galanya. Wow. Kalau dulu ya waktunya Sunan Kalijogo ngajar begini ke murid-muridnya, bersamaan dengan karunia Allah juga bersamaan dengan adanya kewalian Kalijogo itu langsung jadi muridnya. Hebat ya. Langsung jadi. Langsung merasakan apa yang diterangkan itu loh. Langsung resap yang diterangkan. Jadi apa sesungguhnya hakikat yang disebut sebagai tauhid itu? Yaitu membebaskan hati dari adanya sesuatu yang lain. Jangan pernah hati kita mengatakan bahwa yang lain itu betul-betul ada. Enggak ada itu. Berarti ada itu cuman satu-satunya adanya Allah kalau begitu. Oh iya. Nah,
Ini sesungguhnya merupakan landasan dari konsepsi wihdatul wujud, keesaan wujud. Jadi wujud itu esa, yaitu wujudnya Allah Ta'ala semata-mata. Dari sini kita kemudian bisa mudah memahami wihdatul wujud itu. Karena apa yang disebut sebagai yang lain tidak ada, tidak pernah ada. Nah, kalau sudah begitu ya, maka kita menyaksikan apapun berarti menyaksikan Allah. Kalau begitu keanekaragaman itu hanyalah merupakan paling permukaan, hanyalah merupakan tipuan saja keanekaragaman itu. Karena tidak betul-betul aneka ragam. Bagaimana mungkin disebut beraneka ragam? Wong Allah yaitu esa kok. Allah yang esa itu bertajalli pada segala sesuatu. Berarti keanekaragaman itu hanya paling permukaan. Substansi dari keanekaragaman itu keesaan. Kenapa? Allah yang esa yang muncul di situ. Allah yang esa yang muncul di situ. Jadi keanekaragaman itu tidak betul-betul ada. Maka karena itu ketika kita menyaksikan keanekaragaman, mestinya kita menyaksikan Allah yang esa. Di saat kita menyaksikan Allah yang esa, kita menyaksikan keanekaragaman. Jadi yang aneka ragam itu dikandung oleh yang esa. Yang esa dikandung oleh yang aneka ragam. Tapi aneka ragam itu tidak pernah betul-betul ada. Karena keberadaannya tidak lain adalah tajalli Allah yang Maha Esa. Jadi ya ini tasawuf falsafi namanya ini. Kalau kita meresapi ini, maka kita akan melakukan lompatan-lompatan rohani. Lompatan rohani akan mengalami kemajuan-kemajuan. Kalau kita bisa dianugerahi oleh Allah Ta'ala kemampuan untuk meresapi dan menghayati, mengalami itu. Ada lompatan-lompatan rohani di situ. Ini yang disebut sebagai tasawuf falsafi. Nah kalau begitu, coba sekarang titik tekankan penglihatan kita kepada segala sesuatu itu untuk menemukan Allah yang esa di segala sesuatu. Makanya ya, likulli syai'in ayatun tadullu ala annahu wahidun. Pada segala sesuatu yang aneka ragam ini, itu ada ayat Allah Ta'ala yang menunjukkan bahwa Allah itu tunggal, Allah itu esa. Jadi karena itu ya, bermusuhan lantaran keanekaragaman dengan orang lain atau siapapun, itu betul-betul tertipu itu. Betul-betul tertipu. Jadi bagaimana misalnya ya, ini ada pohon rambutan, daunnya banyak. Antara daun yang satu dan yang lain bermusuhan, itu tertipu. Nggak tahu kalau sesungguhnya yang menyangga itu satu. Kok tertipu? Jadi karena tidak melihat asal usul, tidak menyaksikan asal usul. Kan nggak masuk di akal. Bagaimana daun yang satu bertikai dengan daun lainnya, padahal asal usulnya itu sama, pohonnya sama. Jadi kita melatih penglihatan kita ketika menyaksikan keanekaragaman, saksikanlah yang tunggal, yang menyangga keseluruhan keanekaragaman itu. Dan wal ainiyah fil itsnainiyah. Ketika kita menyaksikan yang esa itu berpendar-pendar di dalam keanekaragaman. Satu ya. Nah, ketika seperti itu maka kita tidak terhijab oleh keesaan sehingga kita menyaksikan keanekaragaman. Kita juga tidak terhijab oleh keanekaragaman sehingga tetap menyaksikan keesaan. Kan ada ya, kebanyakan orang itu rata-rata terhijab oleh keanekaragaman, terhijab oleh makhluk gitu loh. Sehingga tidak menyaksikan Tuhan. Terhijab. Ada orang-orang jadzab itu terhijab oleh Allah dan tidak menyaksikan makhluk. Jadi yang ada cuma Allah Ta'ala. Nah, orang seperti Kanjeng Rasul Nabi Muhammad SAW menyaksikan dengan sempurna. Makhluk itu disaksikan, Allah Ta'ala disaksikan. Karena itu kemudian beliau menjadi orang sangat arif kepada masing-masing orang itu loh. Itu kan berarti tak terhijab oleh adanya kemahaesaan Allah Ta'ala. Sehingga tidak menyaksikan makhluk. Tetap Nabi itu menyaksikan.
Dan karena itu beliau sangat bersikap bestari, sangat bijak terhadap makhluk, bahkan terhadap masing-masing sahabatnya itu. Jadi kalau sudah sampai di tauhid yang hakiki itu, maka orang tidak terhijab oleh makhluk sehingga tembus menyaksikan Allah. Tidak terhijab oleh Allah, tembus juga menyaksikan makhluk-makhluk. Dan sadar betul bahwa makhluk-makhluk itu tak lain adalah tajallinya. Sadar betul, sempurna itu. Sempurna. Jadi yang perlu kita tekankan di dalam tauhid itu juga apa? Laisa bijismin wala jauharin. Allah itu bukan jisim, bukan juga substansi. Bukan juga substansi atau inti dari jisim itu. Wala aradun. Allah itu juga bukan aksiden. Kejadian dan lain semacamnya itu loh, aksiden. Wala mujazza, dan tidak pula Allah Ta'ala itu terbagi-bagi. Enggak juga. Wala murakab, Allah juga tidak tersusun dari ini dan itu, enggak. Wala dakhilin, tidak masuk. Wala kharijin, tidak keluar. Sebab masuk dan keluar itu menunjukkan ada sesuatu yang dimasuki, ada sesuatu yang dikeluari. Yang keluar dari situ tidak ada itu hakikatnya. Wala mutasilin, dan juga tidak tersambung dengan apapun. Sebab apapun itu tidak ada. Bagaimana mau tersambung dengan apa? Terus tidak terpisah, juga tidak. Terpisah itu juga menunjukkan adanya dualisme. Terpisah dari ini dan itu. Tadi ya. Dan lain semacamnya. Jadi kalau begitu ya, fa anta ayyuhal abdu lasta bimawjudin biwujudin zaidin. Maka kalau begitu engkau wahai hamba, engkau bukan merupakan wujud tambahan dari wujudnya Allah Ta'ala, itu bukan. Sama sekali bukan. Wa anta mawjudun min haitsu hawiyatil haq, la min haitsu annaka anta. Engkau itu ada karena ya, ditopang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah lah yang paling pokok di dalam wujudnya diri kita itu. Karena tanpa ditopang tidak mungkin ada. Jadi engkau itu ada bukan mutlak karena engkau itu ada, bukan. Engkau itu ada karena engkau disangga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu fafni ananiyatika, ananiyataka. Maka karena itu fanakanlah, lenyapkanlah keakuanmu. Jadi selama kita memiliki keakuan, berarti kita menyangka bahwa diri kita itu ada. Padahal tidak. Karena itu lenyapkan keakuan. Dan keakuan ini merupakan sumber dari penentangan. Sumber dari adanya keingkaran kepada Allah Ta'ala. Karena adanya keakuan. Aku. Maka karena itu kata Maulana Rumi, ketika engkau sudah mengatakan dirimu itu aku, maka itu awal mula dari penyakitnya iblis. Ketika mengatakan aku lebih baik ketimbang Adam. Jadi keakuan kita itu kita pressing, kita tekan. Nah, ketika kita memfanakan, melenyapkan keakuan di dalam hakikat diri kita, kita lenyapkan keakuan dan kita ganti dengan adanya Allah Ta'ala yang senantiasa menopang diri kita. Di saat itu takun muwahhidan, engkau menjadi orang-orang yang betul-betul bertauhid, wa abdan li rabbika, dan hamba bagi Tuhanmu. Jadi ketika kita sepenuh-penuhnya menyandarkan diri kita, wujud kita kepada hadirnya, di situ kita betul bertauhid, di situ kita betul-betul menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang-orang yang membesarkan keakuannya sendiri, itu hamba bagi keakuannya, hamba bagi nafsunya sendiri, bukan hamba bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika orang masih bangga
dengan prestasi-prestasi rohani yang dimiliki, merasa bahwa dirinya yang bisa mencetak prestasi itu, di saat itulah sesungguhnya dia itu adalah hamba nafsunya sendiri, bukan hamba Tuhan. Jadi fama siwal haq ismun. Apapun yang selain Allah itu hanya nama-nama semata sebenarnya. Dan nama-nama itu semuanya tempelan. Kenapa? Karena barangnya tidak ada, dikasih nama. Jadi selain Allah itu cuma sebutan-sebutan. Ada ini, ada itu, ada sebutan tok, nama-nama tok. Tidak ada otentisitas diri dari nama itu. Jadi ini yang disebut fama siwal haqu ismun wal haqul mutlaq al munazza' anil quyud musamma. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala yang bebas dari berbagai macam keterbatasan, itulah yang betul-betul nama sekaligus yang dinamai. Allah misalnya ya, menamakan dirinya, menyebut dirinya Allah, menyebut dirinya Ar-Rahman misalnya. Itu nama dan yang dinamai sekaligus. Nah, kalau hakikat diri kita, gitu ya, itu yang dinamai itu tidak ada, karena memang hakikatnya tidak ada. Terus yang ada cuma tinggal sebutan. Sebutan. Karena sebutan itu menempel kepada sesuatu yang sebenarnya tidak ada, maka sebutan itu pun juga menjadi kocar-kacir. Menjadi kocar-kacir karena menempel kepada sesuatu yang tidak betul-betul ada. Bingung ya? Ayo kita telatenin. Karena buktinya banyak orang-orang yang oleh Allah Ta'ala diangkat ke derajat ketauhidan itu. Banyak. Kita telatenin. Dipahami sedikit-sedikit, dirasakan, terus dirasakan. Dengan terutama kita membaca diri sendiri, bahwa kita tidak terlibat dalam penciptaan diri, bahwa kita tidak bisa mempertahankan adanya kehidupan diri sendiri ini, tidak bisa. Allah Ta'ala yang ngopeni kita sepenuh-penuhnya, karena Allah Ta'ala bertajalli diantaranya lewat diri kita ini. Jadi kalau begitu, jangan pandang diri kita itu terlepas dari Allah. Sama sekali tidak. Bagaimana mungkin terlepas? Wong ketika Allah Ta'ala itu melepas diri kita, maka kita akan kembali menjadi tidak ada. Tasawuf falsafi itu ya begini ini. Jadi tidak begitu mudah dicerna. Tapi ketika orang mengalaminya, orang berarti mengalami lompatan rohani yang sangat berarti. Ini kan beda dengan misalnya ya tasawuf akhlaki. Kalau tasawuf akhlaki itu bagaimana kita memaknai la ilaha illallah, bagaimana kita mengamalkannya, bagaimana kita menempuh adanya wiridan-wiridan dan lain semacamnya itu. Bagaimana kita bersikap di tengah kehidupan sosial kita, itu tasawuf akhlaki itu. Tasawuf akhlaki atau tasawuf suluki. Nah, kalau yang seperti ini disebut tasawuf falsafi. Nah, tasawufnya Ibnu Arabi itu terutama ditekankan kepada tasawuf falsafi. Karena itu kalau kita membaca Ibnu Arabi dan kita bisa memahami dunia ini menjadi langsung rampung, ditekuk, rampung langsung. Gimana tidak rampung? Wong segala-galanya Allah yang lain dihukumi tidak ada kok. Bagaimana tidak rampung? Wong apa yang disebut sebagai yang lain itu tidak pernah ada. Jadi gampang kita tuh memasuki pemahaman wahdatul wujud. Oke. Moga-moga kita semakin diberi pemahaman sekaligus pengalaman rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah taala menaikkan derajat martabat rohani diri kita masing-masing. Moga-moga hari-hari kita ke depan menjadi semakin baik, makin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan berguna bagi kehidupan manusia. Moga-moga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Moga-moga kita senantiasa dianugerahi sehat walafiat, dianugerahi umur yang panjang, dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga negeri kita ini senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala dari berbagai macam perpecahan dan kerusakan. Amin ya mujibas sailin wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.